Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukur. Salatu wassalam ala hadzal nabiyil karim sayyidil ghurril muhajjalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Jamaah salat tarawih rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak orang yang berbicara tentang Islam, berbicara tentang agama Islam walaupun dia bukan pakar di bidangnya atau bukan peneliti di bidang keagamaan misalnya. Islam itu sendiri adalah agama yang unik. Dia berbeda dengan agama-agama yang lain. Dari penamaan kata Islam itu sendiri, Allah lah yang memberi namanya, bukan manusia. Walaupun ada orang menulis sejarah tentang agama-agama. Karen Armstrong. Akan tetapi kalau kita lihat bahwa dari sejarahnya saja sudah berbeda. Kalau agama Nasrani itu, dia dinisbatkan kepada wilayah, tempat pembawa agamanya itu berasal. Yesus from Nazareth. Nazareth ini menjadi Nasrani. Kemudian agama Hindu misalnya. Orang-orang Arab dulu sering menyebut orang-orang Hindu itu sebagai pengikut yang berasal dari sungai Sindhu. Memang berasal dari situ. Oleh karenanya dia menjadi Hindu. Atau Yahudi yang merupakan keturunan agama yang eksklusif, tertutup. Agama yang tertutup. Karena dia adalah anak-anak dari Yahuda. Tetapi Islam, dia berbeda. Dia tidak dinisbatkan kepada pembawanya. Kalau dinisbatkan kepada pembawanya, maka agama ini bernama agama Muhammadiyah. Tidak. Dia difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala menurut sebagian ulama penutup Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah sempurna agama. Wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan Allah telah meridhoi Islam itu sebagai agama. Jadi Allah itu mengutus Rasul-Rasul, lalu diutus penutup terakhir Nabi Muhammad dan dikatakan inilah agama Islam. Agama yang merevisi seluruh agama. Tapi Allah menginginkan agama-agama itu ada, tetap ada. Dalam ayat Al-Quran dikatakan, kalau seandainya Allah menginginkan agama itu sama, seluruh manusia itu sama, bisa. Tetapi untuk melihat siapa yang terbaik di antara mereka. Salah satu keutamaan Islam yang pertama adalah agama yang sifatnya Rabbaniyah. Allah sentris. Tuhan, dikembalikannya selalu dengan Allah, Tuhan. Oleh karenanya
Kalau kita membaca hadis Arba'in An-Nawawiyah, kita akan menemukan satu hadis yang berbicara tentang keterkaitan yang kuat. Jadi agamanya sifatnya Islam ini Robbaniyah, pengikutnya adalah generasi Robbani. Hadis ke-19 dari Arba'in An-Nawawiyah. An Abi Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas ini adalah keponakan Rasulullah SAW, anaknya dari Abbas bin Abdul Muttalib. Dan ketika Rasulullah SAW wafat, umurnya baru berusia 15 tahun. Oleh karena tidak heran Rasulullah SAW memanggil dalam hadis ini, ya ghulam, wahai ananda, adinda. Walaupun dia adalah keponakan Nabi, ketika dia belajar, dia selalu datang pada sahabat-sahabat Nabi yang senior gitu. Kata sahabat Nabi yang senior, kenapa datang ke saya? Biar saya datang ke rumah Anda gitu. Anda keponakan Nabi. Tidak. Tapi ini anak kecil, anak muda, semangat belajarnya. Maka nanti dalam sejarah mencatat, Abdullah bin Abbas itu juga salah satu orang yang faqih. Faqih. Orang yang berpengetahuan. Orang yang ahli hadis. Itu Abdullah bin Abbas. Ya gulam, kata Rasulullah, ini nasihat Rasulullah kepada keponakannya. Tetapi tujuannya disampaikan untuk seluruh umat manusia, khususnya umat Islam. Inni u'allimuka kalimat. Saya akan mengajarkan kepada Anda, kepada engkau, kalimat. Ihfadillah. Jagalah Allah. Yahfazka. Maka Allah akan menjagamu. Ihfadillahi tajidhu tujahaka. Ya. Jagalah Allah, maka engkau akan menemui Allah selalu ada di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam annal ummah. Jadi kalau engkau meminta pertolongan, ista'an, ya, maka mintalah Allah. Yang pertama itu gitu. Ini yang umum misalnya yang terjadi di kita, misalnya di masyarakat kita. Secara umum logikanya adalah kalau misalnya Anda ingin belajar, maka Anda harus datangi orang yang mengajar. Kalau motor Anda rusak misalnya, kemana Anda pergi? Ke bengkel kan? Anda perbaiki di bengkel. Kalau anak Anda sakit atau Anda sakit misalnya, kemana kita pergi? Ya, ke dokter. Tapi ya, dalam bidang kedokteran itu sendiri, ada seorang dokter berbicara, kalau misalnya dia ada pengobatan massal gitu di satu daerah, dia katakan, dan daerah itu terpencil gitu, dia membawa obat yang umum-umum saja gitu. Masyarakat datang, ditanya penyakitnya, diberikan obat, datang semua, hampir rata-rata kata dokter tersebut, hampir rata-rata penyakitnya sama. Tapi sesungguhnya, kata dokter tersebut, yang paling menjadikan ya, orang tersebut, orang yang datang itu, orang yang sakit, adalah sugestinya. Ini dokter datang dari jauh, oh dianggap ini orang berpengetahuan. Dia tahu penyakitnya, dia berikan obatnya. Maka sesungguhnya
yang paling berperan terhadap kesembuhan orang tersebut adalah tubuhnya. Tubuhnya. Tapi kalau kita bahasakan dengan bahasa agama, maka yang memberi kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka doa orang sakit itu, Allahumma anta syafi. Tidak mengatakan ya Allah sembuhkanlah. Tidak, itu dulu. Tapi yang pertama kali Allahumma anta syafi. Ya Allah engkau penyembuh. Gitu. Ini akidah. Ini agama yang selalu dikaitkan seluruhnya dengan Tuhan, Robbani. Gitu. Dalam nasihat selanjutnya, kalau Anda baca ini lebih ekstrim lagi ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in la yanfa'uka illa bisyai'in. Kalau seluruh umat manusia itu bergabung, berkoalisi gitu, untuk memberikan engkau manfaat, memberikan engkau kebaikan yang dianggap mereka kebaikan, lan yanfa'uka. Tetapi kalau Allah tidak izinkan ya, dia mendapatkan sesuatu itu, walaupun semua orang menginginkan orang ini jadi gitu, orang ini sukses gitu, walaupun sudah didukung seluruh orang, maka kalau kata Allah tidak, maka tidak akan jadi. Ada seorang kandidat dekat dengan presiden, didukung seluruh pengusaha, uangnya banyak, ketika di akhir pemilihan seluruh amunisinya dikeluarkan. Tapi yang terjadi layan fauka, itu semua tidak bermanfaat, tidak berguna, kalah orang tersebut. Padahal yang terlibatnya banyak. Dulu di Bogor ada calon bupati. Calon bupati Kabupaten Bogor. Dia bilang begini, saya itu kalau dicalonkan dengan sendal jepit juga menang, saking pedenya. Tapi terakhir ditangkap oleh KPK di puncak sana. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan lagi pernyataannya dengan pernyataan yang selanjutnya. Wa ini jitama'u ala ayyadurruka. Kalau semua orang itu ya, banyak orang berkumpul gitu, ada kekuatan berkumpul untuk mencelakai engkau. Ya, ceritanya kepada Abdullah bin Abbas. La yadurruka illa bisyai'in. Tidak akan bisa mencelakai engkau. Qad katabahu Allahu 'alaika. Allah sudah mencatat. Wa rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pulpennya sudah diangkat, kolamnya sudah diangkat, dijauhkan dari lembaran catatan, dan suhufnya sudah kering. Ini menandakan sudah, kalau Allah sudah takdirkan begitu, tidak akan bisa. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ingin dibangun oleh Islam ini adalah generasi yang keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu begitu kuat gitu. Maka Allah itu menjadi pusat dalam seluruh aktivitasnya. Maka ketika dia beraktivitas, bermuamalah, muamalahnya itu harus menggunakan sistem Islam. Perbankannya adalah perbankan Islam.
asuransinya adalah asuransi Islam. Gitu. Seluruhnya. Gitu. Nah, salah satu ciri Islam atau khasais atau karakteristik Islam yang lain adalah tawazun, seimbang antara dunia dan akhirat. Doa yang populer di kita sering dinamakan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Karena ada agama juga yang menghususkan untuk akhirat saja. Jadi dunia ditinggalkan. Saking dikhususkan untuk akhirat saja, pemuka agamanya nggak boleh menikah. Kalau Islam, dia sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian di antara karakteristik Islam yang lain juga adalah dia agama yang syumuliyah, komprehensif. Seluruhnya ada dalam Islam. Islam memberikan aturan yang jelas, mulai dari dia bangun tidur, ada doanya. Kalau ke kamar mandi ada doa, seterusnya sampai aspek muamalahnya, berinteraksi dengan sosial, politik, budaya, seni, ekonomi, ada seluruhnya. Ketika ada orang sebagian mengatakan misalnya, ini agama itu tidak bisa masuk ke dalam negara. Dia mengibaratkan kalau misalnya semua agama itu masuk ke dalam negara, maka bisa terjadi chaos, kehancuran. Oleh karenanya negara kita itu adalah negara yang bebas dari nilai agama. Gitu. Kalau dipikir secara logika memang seolah-olah ada betulnya juga gitu. Tetapi dalam kenyataan di lapangannya Anda perhatikan misalnya. Ketika dulu tahun 2006, 2008 sebelum undang-undang perbankan syariah itu lahir, itu terjadi banyak perdebatan, terutama kelompok-kelompok yang menyatakan misalnya ini perbankan syariah ini undang-undangnya kalau dimasukkan dalam undang-undang negara Republik Indonesia ini bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika, ini bertentangan dengan Pancasila. Padahal dengan adanya undang-undang perbankan syariah justru menegaskan tentang kebinekaan itu. Dan yang menariknya ada dua partai besar, satu partai besar, satu partai kecil yang menolak. Yang satu wajar, Partai Damai Sejahtera, damainya partai non Muslim. Yang satu partainya penguasa saat ini. Itu ditolak karena bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ketika argumentasinya dibalik, dinyatakan misalnya kalau begitu semua agama boleh, ya. Ini yang mengajukannya. Termasuk salah satunya adalah Profesor Dr. Didin Hafidudin. Dia mengatakan semua agama silahkan. Kalau punya konsep perbankan ajukan ke negara dan disahkan, kita sepakati. Tapi pertanyaannya, adakah perbankan Hindu? Enggak ada. Adakah perbankan Kristen, Katolik, Protestan? Tidak ada. Konsepnya nggak ada gitu. Begitu juga perbankan, apalagi kalau bicara asuransi dan seterusnya gitu. Stock market itu nggak ada. Kalau Islam punya. Gitu. Oleh karenanya dia kompatibel dengan negara. Maka kita lihat nanti kita menemukan dalam undang-undang perundangan-undangan di Indonesia gitu. Undang-undangnya ada yang bernuansakan Islam dan kita gunakan gitu. Misalnya apa? Undang-undang pernikahan. Dari dulu
Itu sampai sekarang masih ada. Undang-undang waris yang terbaru, undang-undang perbankan syariah, undang-undang pegadaian syariah. Jadi ini agama yang bisa gitu masuk. Agama yang tidak. Maka dalam sejarah orang akan mengenal pernah dicoba agama yang selain Islam disatukan dengan negara. Apa yang terjadi? Kehancuran. Oleh karenanya orang barat sampai hari ini mereka mengalami apa? Trauma sejarah. Maka mereka menyebutnya ketika keluar dari trauma itu adalah the dark age, era kegelapan. Di mana gereja punya otoritas untuk menghakimi siapa? Ilmuwan. Dipancung dan sebagainya. Banyak cerita itu. Bagaimana para ilmuwan bertentangan dengan gereja. Kata gereja, bumi itu datar. Kata ilmuwan enggak. Nah, ini bertentangan, dihukum. Gitu. Itu membuat trauma sejarah yang akhirnya mereka punya konsep yang namanya sekuler, memisahkan agama dengan negara. Nah, dalam Islam ketika agama dipisahkan dengan negara, justru yang terjadi adalah sebaliknya, kemunduran. Orang sering menyebutnya sebagai ketika misalnya keruntuhan dinasti terakhir dalam kekuasaan Islam, Turki Utsmani. Jadi Islam yang arti katanya adalah keselamatan atau ketundukan, walahu aslama man fis samawati wa man fil ardh, telah tunduk apa yang ada di langit dan yang di bumi. Jadi Allah memberikan aturan-aturannya, memberikan panduan-panduannya untuk dijalankan. Dan ketika itu dijalankan, itu menghasilkan kesuksesan, menghasilkan kebaikan. Maka dalam satu firman Al-Quran disebutkan, wa qila lil ladzina taqaw, ketika orang-orang yang bertakwa itu ditanyakan, ma'adza anzala rabbukum, apa yang diturunkan Tuhanmu kepada kalian? Ini orang-orang yang bertakwa ditanya. Apa jawab mereka? Qalu khairat. Mereka menjawab adalah kebaikan. Jadi Islam, Al-Quran ini adalah bagian dari kebaikan. Mudah-mudahan di akhir-akhir Ramadan ini kita semakin semangat untuk belajar tentang Islam, belajar karena kata Rasulullah SAW, fadlul alim alal abid, perumpamaan orang yang berilmu itu dibandingkan orang yang ibadah saja. Seperti kafadlil qamar, seperti bulan purnama ala sairil kawakib, atas bintang-bintang yang lain. Jadi kalau bulan purnama itu terangnya bisa menerangi, tapi bintang nggak bisa terangnya sampai ke bumi kalau dilihat dari bumi. Jadi beda. Ada satu bab dalam hadis disebutkan. Ini bicara tentang hadis yang cukup populer dan sering dikutip para penceramah, tentang orang yang telah membunuh mengikuti nasihat ulama yang terakhir ditanyakan tadi. Ulama itu selamat, nggak dibunuh, ya, dan dia dapat pahala. Maka bab hadis itu tidak masuk dalam bab taubat, menariknya, tetapi dimasukkan dalam bab keutamaan orang yang berilmu atas orang yang beribadah saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.